Tipu-tipu ulasan palsu. Nah, buat bahas ini kita sudah bersama dengan Mas Insan Al-Fajri, jurnalis harian Kompas, ada Cime Hong, pengusaha kuliner, dan Mas Riza Nova Mujahid sebagai lead analyst di Drone Emprit. Selamat malam semuanya. Malam. Saya ke Cime Hong dulu deh, pernah dapat nggak sih pengalaman dapat review jelek barengan gitu, padahal nggak sesuai sama kenyataan gitu, nggak sesuai sama produk yang Cime Hong jual? Pernah. Pernah? Gimana tuh, Ci, ceritanya? Hah? Ceritanya gimana? Ceritanya di Ambon saya di review ada kecoa atau lalat gitu. Terus ada lagi yang keras kayak sabun. Terus ada yang bilang lapis legit kering, gak berminyak gitu. Padahal itu nggak benar sama sekali, orang nggak tahu kualitasnya. Iya, kualitasnya. Nah, terus Cime Hong itu gimana pas dapat review jelek gitu? Ya ngelawan sambil kita terangin bahwa itu nggak mungkin punya. Kita buktikan bahwa itu yang namanya lalat, kecoa dibilang kan, nggak ada. Karena semua pada mereka yang nge-review itu kan dia nggak ngerti cara buatnya tuh seperti apa. Iya. Terakhir kan ke adonan, jadi biar mereka mungkin rame kalau follower tambah ikut kita jatuh gitu. Kita buktikan nggak ada. Terus yang dibilang tepung ada kutu. Nah, yang namanya kita buktikan tepung sagu itu dari zaman dulu saya nggak pernah ada kutu kecuali terigu. Nah, yang lapis legit juga dibilang kan berminyak. Ya kita jelasin nggak terlalu berminyak banget. Karena memang jaga. Baik, sekarang ke Mas Fajri, sebenarnya apa aja sih temuan dari tim investigasi Kompas ini? Ini kan khususnya soal buzzer ulasan ya. Apakah ada yang ulasan positif atau bahkan ada yang ulasan negatif? Ya, Cing, beberapa waktu lalu tim investigasi harian Kompas atau Kompas ID itu menerbitkan liputan soal fenomena buzzer di media sosial. Salah satu fokus kita adalah mau melihat bagaimana mereka bekerja, teknologi apa yang digunakan, lalu untuk kepentingan apa saja. Nah, temuannya adalah salah satunya buzzer juga digunakan untuk membuat ulasan yang direkayasa terhadap sebuah produk dan jasa. Begitu, Cing. Apa ulasan yang direkayasa bisa baik, bisa buruk gitu? Apapun, cuman yang menjadi fokus kami waktu itu untuk melihat seberapa terbuka layanan ini sekarang. Kita tahu beberapa tahun lalu layanan buzzer itu belum begitu terekspos di media. Betul. Dia terasa tapi kita nggak tahu bagaimana cara kerjanya, bagaimana layanannya dilakukan. Sekarang sudah sangat terbuka dan orang-orangnya, para pemainnya bisa kita temui langsung, bisa kita hubungi. Mereka berada di bawah, ada yang berada di bawah agensi pemasaran digital, ada yang berada di bawah naungan perusahaan yang berbadan hukum. Yang membedakan mereka adalah ada yang menggunakan teknologi untuk mengulas dan membeli sebuah produk secara rekayasa. Jadi barangnya, transaksinya terjadi, tapi barang itu dikembalikan lagi atau tidak digunakan sebetulnya. Oh, dibalikin lagi, cuma pura-pura beli aja. Iya. Banyak itu. Banyak banget ya, Cime Hong juga tahu itu ya, Ci? Tahu, saya juga baru tahu gitu. Ada, ternyata saya tanya-tanya, ya print itu kan bisa di print. Banyak gitu kan. Ya pura-pura resinya gitu ya. Iya. Nah, tapi saya tuh bingungnya gini ya, karena dulu tuh beberapa waktu terakhir, 5-10 tahun terakhir, kita tahu buzzer itu buat politik. Mau pesta demokrasi, apapun eventnya pasti ada buzzer. Sekarang kok ke review makanan? Saya mau tanya ke Mas Riza Nova, tapi nanti bisa jeda di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan.